Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 22 Februari 2022. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa dari Kota Tebing Tinggi. Sebuah peluru yang diduga berasal dari senjata api menembus atap dan plafon salah satu sekolah yang ada di Kota Tebing Tinggi. Belum diketahui jenis dan asal-muasal peluru misterius tersebut. Kepala Sekolah Dasar Negeri 165736 Kota Tebing Tinggi Ruben Manulang menjelaskan temuan peluru misterius tersebut terjadi pada Jumat pagi pekan lalu. Awalnya sejumlah guru yang sedang berada di ruang perpustakaan mendengar suara ledakan kecil, kemudian melihat sebutir peluru menggelinding di lantai. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian yang kemudian datang ke sekolah dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah ditelusuri, peluru datang dari atas yang menembus atap dan plafon ruang perpustakaan. Peluru nyasar kemarin itu Pak? Benar. Itu hari apa Pak dan kejadiannya gimana? Kronologisnya gimana Pak? Kita kalau kronologi yang jelas mengenai guru saya pecah di lantai, meledak di lantai seperti ledakan mancis. Jadi setelah kita konfirmasi dengan Polsek konfirmasi dengan Polres, baru diselidiki itu peluru datangnya dari atas. Jadi mengenai seng, setelah mengenai seng, mengenai plafon. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Junisa Rudianto Silalahi mengatakan pihaknya masih menyelidiki jenis dan asal-muasal peluru tersebut. Benar, kemarin kita temukan di luar dari daerah situ dan sampai sekarang ini kita masih dalam lidik. Untuk jenis dan asal peluru kita belum bisa tahu. Ya. Sekarang ditangani di mana? Di kita temukan. Ya, apakah dibawa ke laboratorium atau gimana saja? Nanti kita rencananya akan kita, kalau memang ada korban namanya kan. Oke. Cuek. Pemirsa, Polres Labuhan Batu meringkus 3 pelaku pengedar narkoba. 1 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Saat dilakukan penangkapan sempat diwarnai kericuhan akibat keluarga tersangka berupaya menggagalkan dengan memprovokasi warga setempat. Beginilah suasana saat personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu dengan kekuatan penuh meringkus 1 dari 3 tersangka jaringan peredaran narkoba yang sempat diwarnai kericuhan di Desa Janji, Bilah Barat, Labuhan Batu. Pihak keluarga tersangka R alias Kombet mencoba menghalangi petugas ketika akan menggelandang ke Mapolres Labuhan Batu dengan berteriak maling yang ditujukan kepada para petugas. Selain ketiga tersangka, petugas turut mengamankan barang bukti 2 gram lebih sabu sisa penjualan, timbangan elektrik dan uang tunai Rp7.500.000 hasil transaksi jual beli sabu. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu, AKP Martualesi Sitepu menjelaskan, pihaknya berhasil mengungkap jaringan narkoba dengan meringkus 3 orang tersangka, 1 diantaranya residivis. Dari interogasi awal jaringan ini mampu mengedarkan 1 ons lebih per 2 pekan. Ketika hendak diamankan, oleh keluarga mencoba memprovokasi warga dengan situasi yang gelap gulita, sehingga kita turun ke lokasi dan kekuatan yang penuh bersama personel narkoba dan berhasil membawa tersangka. Ketiga tersangka ini kita persangkakan dengan pasal 114 subsidi 112 junto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Kasat menghimbau masyarakat agar mendukung upaya pihak kepolisian dalam memberantas narkotika yang dapat merusak masa depan anak bangsa, serta mendukung upaya pemberantasan pencegahan peredaran gelap narkotika. Kepada ketiga tersangka dipersangkakan melanggar pasal 114 subsider 112 junto, pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP ancaman maksimal 20 tahun penjara.
Sementara itu di sorotan lainnya pemirsa, tim bidang ekonomi Polres Tapanuli Utara bersama Satgas Pangan melakukan monitoring bahan pokok penting terhadap komoditas bahan pokok khususnya minyak goreng di wilayah Polres Tapanuli Utara. Monitoring ini dilakukan berdasarkan pemerintah Kapoldasu tentang tim monitoring adalah minyak goreng. Tim Satgas dari Polres Taput pada Senin pagi mendatangi beberapa retail dan distributor yang memasarkan komoditas minyak goreng kemasan yang ada di Tapanuli Utara. Dalam hal ini, Prusda Pertanian Taput sebagai salah satu distributor minyak goreng di Kabupaten Taput. Menurut keterangan Direktur Prusda Pertanian Taput Jan Fiter Lumbantoruan bahwa ketersediaan minyak goreng di Taput masih aman, sesuai orderan dan untuk memenuhi permintaan dari kabupaten tetangga seperti Humbahas, Toba, dan Samosir. Selain itu, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, saat ini ketersediaan minyak goreng di Taput masih aman dan belum terjadi kelangkaan, namun karena tingginya permintaan untuk kebutuhan masyarakat sehingga distribusi pengiriman juga mengalami keterlambatan ke sejumlah retail modern dan pengecer lainnya, sehingga stok di retail atau pengecer terkadang mengalami kekosongan hingga 1 atau 2 hari saja. Kanit Ekonomi Polres Taput Ibda Gaungwira menyebutkan dari hasil monitoring mayoritas sejumlah retail di Padati tidak memiliki ketersediaan dikarenakan terjadi keterlambatan distribusi serta tidak ditemukan adanya penimbunan. Fakta-fakta yang kami temukan di lapangan, yang pertama ya tidak ada penimbunan dari beberapa toko atau ruko-ruko yang ada. Terus yang kedua, di sini ternyata ditemukan tidak ada kelangkaan minyak. Hanya saja pengurangan distribusi atau suplai dari pusat ke daerah. Nah, maka dari itu permintaan yang sangat tinggi dan pengurangan produksi atau distributor yang dari pusat ke daerah menimbulkan banyaknya kelangkaan. Tapi tidak terjadi kelangkaan, namun hanya saja pengurangan dari distribusi. Untuk stok sendiri yang ada di Tapanuli Utara masih bisa terpenuhi. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di Jalan Distia, Kecamatan Patumba pada Minggu sore mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor tertimpa tiang listrik dan meninggal di lokasi kejadian. Petugas BPBD Kabupaten Deli Serdang bersama TNI Polri dan petugas PLN melakukan evakuasi korban dan membawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Proses evakuasi korban yang tertimpa tiang listrik yang terbuat dari material beton ini memakan waktu lama karena banyaknya warga di lokasi kejadian. Korban yang masih di atas kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat BK5481 AFJ dengan mengenakan jas hujan berwarna biru serta mengenakan helm merah. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang, Parlagutan Nasution, korban datang dari arah Kecamatan Deli Tua menuju ke arah Marindal dan melintasi lokasi kejadian di Jalan Setia, Kecamatan Patumba. Sesampainya di lokasi, tiang listrik diterjang angin puting beliung dan tumbang, langsung menimpa korban yang sedang melintas. Sesaat setelah kejadian, kondisi di sekitar lokasi juga terjadi padamnya aliran listrik dan korban berupaya dievakuasi. Mendapat informasi terkait dampak hujan deras disertai angin kencang di wilayah Deli Tua dan Patumba, personel BPBD Deli Serdang sudah meluncur ke lokasi. Dalam proses evakuasi masih menunggu alat memadai untuk mengangkut tiang listrik beton yang menimpa tubuh korban. Melaporkan dari Kecamatan Patumba ada terjadi puting beliung. Yang pertama di Desa Patumba Kampung itu ada 4 rumah, di Desa Cigaragara ada 4 rumah, di Desa Marindal 1 ada lebih kurang data sementara ini 216 rumah dan mengakibatkan korban jiwa 1 orang tertimpa tiang listrik. Setelah diteliti, identitasnya adalah warga Desa Senang, Kecamatan Batang Tulis. Jenazah saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara oleh Polri untuk dievakuasi dan divisum. Terdapat 3 desa yang terdampak angin puting beliung, yakni Desa Patumba Kampung merusak 4 rumah, Desa Sigaragara merusak 4 rumah, dan di Desa Marindal 1 terdapat 216 rumah rusak ringan dan sedang. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Hubungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Medan masa Khimat 2021-2026 resmi dilantik hari ini, Selasa 22 Februari 2022 pagi tadi. Pelantikan PCNU Kota Medan dilaksanakan di Gedung Madinatul Hujjah Asrama Haji Medan pagi tadi berlangsung dengan hikmat. Dengan mengambil tema kemandirian Nahdliyin dalam mewujudkan komitmen kebangsaan, pelantikan tersebut turut dihadiri Waketum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali, Ketua Pengurus Cabang NU Kota Medan Kiai Haji Sultan Syahrir Dalimunte, dan Wali Kota Medan diwakili Kaban Kebangpol Kota Medan Arjuna Sembiring. Adapun pelaksanaan pelantikan pengurusan cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan sebagai generasi pengurus dalam upaya melanjutkan estafet pengurus untuk menjalankan program roda organisasi Nahdlatul Ulama di Kota Medan. Ketua Pengurus Cabang NU Kota Medan Kiai Haji Sultan Syahrir Dalimunte mengatakan, dalam menjalankan dan melaksanakan program kerja, khususnya memasyarakatkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kota Medan, kiranya dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan bersama dan sebagai salah satu ormas besar yang mengambil peran untuk mendukung pemerintah Kota Medan. Pelantikan cabang NU Kota Medan ini merupakan amanat besar karena NU merupakan organisasi besar yang memiliki anggota berjiwa besar yang akan menciptakan kekuatan besar. Ia berharap kepada PCNU yang dilantik agar menjadi penyambung lidah antara pemerintah dan masyarakat. Ya, kita ada dua hal yang memang yang sangat menjadi fokus kita. Pertama tadi itu berusaha untuk pendidikan unggulan. Kemudian yang kedua membuat badan-badan usaha, walaupun memang tidak seperti yang diharapkan oleh PBNU, tapi itu sudah kita rencanakan membuat badan-badan usaha PCNU ini. Waketum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali mengatakan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama harus memiliki jaringan dan jangkauan yang lebih luas. Dalam memimpin NU harus memiliki keberanian sekaligus kemauan keras untuk lebih maju. Diperlukan pemikiran visioner dan strategis, sehingga mampu melakukan lompatan spektakuler, mengajak kepada pengurus NU di semua tingkatan untuk memiliki keberanian lebih maju lagi. Walaupun dituntut mandiri, tetapi kerjasama dengan pihak lain perlu dilakukan, terlebih dengan pemerintah Kota Medan. PCNU harus selalu sinergi dengan pemerintah dalam menangkal musuh negara, berpaham liberal, intoleran, dan radikalisme. Bermakna Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, negara dan Undang-Undang Dasar 45, makna PBNU diartikan sebagai nasionalis religius, menciptakan kedamaian antar umat beragama. Pengurus baru PCNU Kota Medan, ekspektasi PBNU terhadap PCNU Kota Medan sangat besar karena tantangan besar umat Nahdlatul Ulama dan bangsa ini begitu besar. Karena itu kami harapkan PCNU bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, bisa menjalankan program kegiatan sesuai dengan Konvercap dan tentu juga menjalankan amanat program kerja yang diberikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyampaikan Nahdlatul Ulama berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Kontribusi Nahdlatul Ulama terhadap negara sudah tidak perlu diragukan lagi. Nahdlatul Ulama memberikan kontribusi nyata dalam meraih kemerdekaan dalam berbagai sektor, termasuk peran sebagai benteng terdepan dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu pula yang dilakukan PCNU di Kota Medan telah banyak berkontribusi untuk kemajuan pembangunan Kota Medan.
Melalui pelantikan PCNU Kota Medan hari ini, Wali Kota Medan yang diwakili Kabankes Bangpol Kota Medan Arjuna Sembiring berharap menjadi momen untuk mengukuhkan tali persaudaraan, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wataniyah. Dengan jalinan persaudaraan yang terjalin baik, pembangunan di Kota Medan dapat berjalan dengan baik, apalagi Kota Medan merupakan kota yang memiliki suku dan agama dijadikan alat pemersatu untuk menciptakan Kota Medan lebih baik. Dan kepada pengurus yang dilantik untuk segera bisa bekerja, karena harapan masyarakat sangat besar terhadap kinerja pengurus. Masa khidmat 2021-2026, saya atas nama pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat sekaligus berharap kiranya ke depan untuk pembinaan ormas-ormas Islam di Kota Medan bisa lebih terarah, terpadu, dan bisa lebih kompak, sehingga kegiatan-kegiatan yang menjadi program pemerintah Kota Medan bisa terdukung, dan khususnya kegiatan-kegiatan umat masyarakat Islam bisa lebih terarah dan bisa tercapai. Pemirsa, Perum Bulog menjamin ketersediaan beras secara nasional cukup aman hingga Idul Fitri 2022. Direktur Bisnis Perum Bulog Febi Nopita tegaskan stok di gudang Bulog saat ini tersedia 1,5 juta ton hingga Lebaran dan akan ada penambahan. Hal ini disampaikan Febi Novita saat menerima kunjungan kerja rombongan Komisi 4 DPR RI di Gedung Bulog Jalan Jemadi, Kota Medan kemarin. Febi Novita menyebutkan ketersediaan stok beras dan penyerapan gabah dari petani di sejumlah wilayah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Stok sebanyak 1,5 juta ton itu tersimpan di sejumlah gudang Bulog, dan stok akan semakin aman karena pengadaan bertambah di semua wilayah Bulog, sebab pada Maret nanti akan memasuki musim panen padi hampir di seluruh wilayah produsen di tanah air. Dijelaskan Febi, untuk kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, jagung, dan kedelai, Bulog juga siap membantu pemerintah jika mendapat penugasan guna menjaga ketersediaan stok dan harga. Saat ini Bulog hanya membantu dari sisi bisnis dengan membantu membeli kebutuhan pokok tersebut dari sejumlah produsen, walaupun dengan jumlah terbatas. Kemudian menjualnya sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk minyak goreng sendiri, Bu, dari hasil pengamatan Komisi 4 itu kendalanya di mana? Kenapa sampai kita harus menjadi kelangkaan sementara produksi kita sebenarnya? Justru itu yang sebenarnya kita cari. Minggu lalu kita mau rapat gabungan dengan Kementerian Perdagangan, lalu kemudian Pertanian, ada SDM, Perindustrian. Tetapi kita gagal karena Menteri Perdagangan nggak hadir. Padahal beliaulah dalam konteks ini, dalam konteks pupuk, karena harga pupuk ya yang sangat disparitasnya sangat tinggi, pupuk, terus kemudian minyak goreng, lalu LPG juga, itu mereka Kementerian Perdagangan punya peran yang sangat strategis untuk bicara itu. Tapi nggak datang, jadi gagal. Nanti rencana minggu ini, hari Kamis kita akan rapat. Justru itu sebenarnya Mbak, kita juga mau urai what happened sebenarnya. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, dengan jaminan ketersediaan stok beras oleh Bulog, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk melakukan impor bahan pokok itu, minimal usai Idul Fitri. Anggia Erma juga menyampaikan Komisi 4 DPR RI juga mendorong agar pemerintah memberikan penugasan kepada Bulog untuk memenuhi ketersediaan minyak goreng, karena saat ini masih langka dan harganya sangat tinggi. Artinya dari pemerintah Bulog tidak ada penugasan khusus terkait dengan minyak goreng. Namun demikian kami juga turut mengambil bagian dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga ya. Jadi kemarin kami sudah mendekati beberapa produsen ya, termasuk di Musim Emas, kemudian Permata Hijau Group, kemudian PT ACI, dan untuk sementara kemarin kami dapatnya di PT Musim Emas ya. Kami ngambil sebanyak 5.000 liter, 5.040 liter ya. Nah, itulah yang nanti kita akan buat ya semacam pasar murah. Dua jenis, ada yang standing post itu yang 14.000,
Ada yang bantalan, kemasan sederhana itu dengan harga 13.500. Ini rencananya mau disebar di... Ini untuk sementara ini masih di wilayah Kota Medan. Kita menuju ke informasi lainnya pemirsa. Rapat paripurna DPRD mengucapkan sumpah janji pengganti antara waktu anggota DPRD di Aula Gedung DPRD Kabupaten Samosir yang dihadiri Bupati Samosir Fandiko Gultom didampingi Sekdakap Samosir Jabiat Sagala beserta pimpinan SKPD. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sorta Ertati Sihaan didampingi Wakil Ketua DPRD Pantas Maroha Sinaga dan Nasib Simbolon dalam pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD. Wisnu Wardana Sidabutar dari Partai PDI Perjuangan dilantik sebagai anggota DPRD masa jabatan 2019 hingga 2024 berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 188-40-KPTS-2022 tentang peresmian dan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu menggantikan Paham Gultom. Bupati Samosir menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Samosir mengucapkan selamat atas dilantiknya Wisnu Wardana Sidabutar sebagai anggota DPRD Samosir masa jabatan 2019 hingga 2024. Kiranya pelantikan ini dapat membawa kebahagiaan dan berkat kepada keluarga dan seluruh masyarakat Kabupaten Samosir. Sebagai anggota DPRD tentu berkomitmen untuk mendengar aspirasi, menyuarakan, dan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. DPRD harus mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai anggota DPRD diharapkan dapat memenuhi segala kewajiban serta dapat meningkatkan citra dan kinerja sebagai wakil rakyat. Kepada Paham Gultom disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan pengabdian yang telah diberikan selama menjadi mitra pemerintah Kabupaten Samosir. Turut hadir Forkopimda Samosir, Ketua KPU, Bawaslu Kabupaten Samosir, Ketua DPD PDIP Sumut, tokoh agama, dan Ormas. Pemirsa, dalam rangka pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Samosir masa jabatan 2019-2024 dilakukan rapat paripurna di gedung DPRD Samosir. Pelantikan anggota DPRD PAW ini diharapkan dapat menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Samosir. Acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Samosir dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Samosir, Sorta Ertati Sihaan, Bupati Samosir Fandiko Timotius Gultom, Forkopimda, Ketua DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara Rapidin Simbolon, serta Sosial Kontrol LSM dan Insan Pers. Di dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Samosir menyampaikan bahwa pergantian antar waktu anggota DPRD merupakan hal yang lumrah dalam proses demokrasi, dengan mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga merupakan tindak lanjut terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188-40/40/KPTS/2022 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Samosir. Untuk melengkapi jumlah keanggotaan DPRD, Ketua DPRD Samosir menyampaikan sebagai anggota DPRD akan menemukan berbagai perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang terkadang harus berujung pada perdebatan atau perseteruan, baik secara internal maupun secara eksternal. Sebab setiap anggota DPRD memiliki hak untuk memberikan pendapat tanpa harus diintervensi oleh siapapun. Namun kesemuanya untuk mencapai mufakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tetap tidak menciptakan perpecahan dan kontraproduktif. Ketua DPRD Kabupaten Samosir juga mengucapkan terima kasih kepada Paham Gultom atas segala sumbangsih dan pengabdiannya selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Samosir. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Ayo, cegah stunting. Kunjungi
bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, di Kota Medan sasaran vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun sampai saat ini masih di bawah target. Sasaran vaksinasi di bawah target untuk anak diantaranya di Kecamatan Medan Helvetia yang masih mencapai 60%. Ketua Kerja Kelompok Kepala Sekolah Medan Helvetia, Suharningsih menyatakan, di Kecamatan Medan Helvetia terdapat 10.000 lebih anak usia 6 hingga 11 tahun. Namun di tengah program pemerintah melaksanakan vaksinasi anak di Kecamatan Medan Helvetia, sasarannya masih 60% dari target pemerintah, yaitu 70%. Guna mencapai target ini, maka dilakukan sosialisasi edukasi vaksinasi COVID-19 usia 6 hingga 11 tahun kepada orang tua siswa hari ini. Sosialisasi ini dihadiri pihak Puskesmas Medan Helvetia dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar. Sosialisasi yang dilaksanakan di SD Negeri 066041 Kecamatan Helvetia ini dihadiri seluruh kepala sekolah tingkat sekolah dasar negeri dan swasta. Sementara peserta sosialisasi adalah perwakilan orang tua yang belum bersedia anak-anak mereka divaksinasi. Pihak Puskesmas Medan Helvetia menyampaikan penjelasan tentang manfaat vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Sementara pada sesi tanya jawab, para orang tua siswa menyatakan belum bersedia anaknya vaksinasi karena ada penyakit bawaan dan kondisi kesehatannya yang kurang sehat. Pihak Puskesmas Medan Helvetia menyatakan syarat vaksinasi adalah usia. Jika ada kekhawatiran orang tua atas kondisi kesehatan anak-anak mereka, disarankan berkonsultasi dengan dokter spesialis apakah boleh atau belum bisa dilakukan vaksinasi terhadap anak-anak mereka. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar mengakui vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun sampai saat ini masih 60%, di bawah target pemerintah 70% sehingga dilakukan sosialisasi. Target untuk siswa 6-11 vaksinasi ini kan mengalami pelambatan kenaikannya, maka kita melaksanakan edukasi ya bersama-sama dengan pihak Puskesmas, Dinas Kesehatan dalam hal ini, agar orang tua siswa mendapat informasi yang jernih, mendapat informasi yang betul, baik terkait dengan apa fungsi dari vaksinasi untuk anak atau siswa 6-11 ini, tentunya bagi pembelajaran tatap muka ya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan juga berharap agar para kepala sekolah dasar proaktif melakukan vaksinasi di sekolah masing-masing untuk vaksinasi dosis kedua. Pemirsa, upaya pencegahan penyebaran COVID-19 terus dilakukan Polresta Deli Serdang dengan melakukan kegiatan vaksinasi baik dosis 1, 2, dan 3 di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Untuk memastikan ketersediaan vaksin dan pelaksanaan kegiatan, Kapolresta Deli Serdang langsung turun ke lapangan. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh kecamatan di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan oleh tenaga kesehatan Polresta Deli Serdang yang dibantu tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Menurut Kapolresta Deli Serdang, gerai vaksin didirikan sebagai upaya percepatan penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 demi terwujudnya herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Vaksinasi ditujukan untuk berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, pelajar yang berusia 6 hingga 11 tahun, masyarakat umum dan juga lansia. Sebelum divaksinasi ada beberapa tahapan dalam proses vaksinasi COVID-19. Yang pertama yaitu pendaftaran, kedua screening, ketiga vaksinasi, dan keempat observasi. Hingga saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Deli Serdang untuk dosis 1 sebanyak 82,83%, dosis kedua 51,30%.
Untuk anak dosis 1 67,44%, dosis 12,25%, sementara untuk dosis 3 booster 1,90%. Polresta Deli Serdang akan terus gencar melaksanakan vaksinasi di semua kecamatan hingga ke dusun-dusun yang ada di Kabupaten Deli Serdang bersama TNI dan Pemkab Deli Serdang. Langkah ini diterapkan untuk percepatan berakhirnya pandemi COVID-19 menuju Indonesia sehat serta pulihnya perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Vaksin tetap kita lakukan berjalan. Sekarang kita masuk kepada dosis 2 dan dosis 3 booster apabila memang waktunya sudah terpenuhi 6 bulan. Kemudian ini kan sedang ada lonjakan terpapar karena lagi tinggi. Jadi kita berharap masyarakat lakukan vaksin supaya terlindungi daripada paparan COVID-19. Kemudian kami berpesan tidak saja hanya divaksin, tetapi dalam aktivitas sehari-hari di area umum, ya di jalan kendaraan, ya dan lain sebagainya, masker tetap digunakan. Sementara itu, vaksinasi ini akan terus gencar dilakukan jajaran Polresta Deli Serdang, TNI dan Pemkab Deli Serdang hingga target capaian vaksinasi dapat terwujud. Pemirsa, Satgas COVID-19 Kota Sibolga terus melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat sekota Sibolga. Ya, kali ini sasaran vaksinasi dilakukan di 17 kantor kelurahan dan rumah ibadah. Dari pantauan di lokasi, pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas sekota Sibolga menggelar vaksinasi di 17 kelurahan sekota Sibolga. Tidak hanya di kantor lurah, vaksinasi juga dilaksanakan di 6 lokasi rumah ibadah gereja dan 1 kelenteng. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Firman Syahulu menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi tersebut menargetkan 1.300 dosis dan melayani masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi dosis 1 maupun 2, bahkan vaksinasi ketiga atau booster. Selain melanjutkan vaksin dosis 1 dan 2, vaksinasi serentak di 17 kelurahan tersebut dilakukan untuk mengejar cakupan vaksinasi booster yang baru mencapai sekitar 9,5%. Sementara cakupan vaksinasi dosis 2 sudah mencapai kurang lebih 90%. Untuk masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis 2 agar menjalani vaksin booster terutama bagi kelompok rentan dan lansia. Data pasien COVID-19 di Kota Sibolga sampai dengan 19 Februari 2022 tercatat sebanyak 14 orang masih dilakukan perawatan medis dan isolasi mandiri. Ya, pemirsa, informasi terkait vaksinasi massal di Pasar Siborong-Borong akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, sejumlah pengunjung dan pedagang di Pasar Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara secara acak menjalani vaksinasi COVID-19 pada Selasa pagi. Vaksinasi yang dilakukan ini merupakan kelanjutan dari program vaksinasi nasional dengan sasaran pedagang dan pengunjung di pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam pelaksanaan vaksinasi serentak yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya di pasar tradisional Siborong-Borong, dengan dibantu oleh petugas dari Polres Taput serta unsur TNI juga Satpol PP Taput dan tim dari kantor kecamatan, kepada setiap pengunjung ataupun pedagang diajak dan dihimbau oleh petugas untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19.
Selain memberikan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga, juga terlihat sejumlah petugas dari kepolisian dan TNI serta Babinsa turut serta dalam memberikan himbauan kepada para pengunjung dan pedagang serta sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker dalam rutinitas sehari-hari. Dengan harapan melalui prokes akan dapat menekan jumlah angka terpapar COVID-19 serta varian Omikron yang akhir-akhir ini angkanya mulai meningkat. Pada kegiatan vaksinasi massal yang digelar ini sebagai tim vaksinator dari tim Urkes Polres Taput serta dibantu oleh personel TNI dari Kodim 0210 dan Babinsa dan Koramil Siborong-Borong yang dipantau langsung oleh Kapolres Taput AKBP Ronald Sipayung serta dari tim gugus COVID-19 Kabupaten Tapanuli Utara. Menurut tim gugus penanggulangan COVID-19, dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Taput, Rudi Sitorus mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 dalam rangka percepatan vaksinasi di Indonesia. Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Taput Utara, Pemkab Taput Utara, Polres Taput Utara, dan Kodim Taput Utara melaksanakan operasi justisi dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang lagi marak. Kita berupaya agar COVID-19 di Taput Utara bisa kita tangani dengan baik, dan kita juga melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, baik vaksin pertama, kedua, dan ketiga, agar masyarakat kita imun dan terhindar dari COVID-19. Pemirsa, perilaku pelajar di Kota Tebing Tinggi saat ini sangat meresahkan. Saat COVID-19 meningkat, sejumlah siswa malah berkeluyuran saat jam pelajaran. Ya, meski bukan jadwal masuk sekolah, ia bebas berkeliaran dengan memakai seragam lengkap. Pelajar berdalih bosan di rumah. Petugas dari Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Senin melakukan razia ke tempat-tempat para pelajar sedang berkumpul saat jam pelajar berlangsung. Melihat petugas datang, para siswa ini langsung berhamburan. Para pelajar ini terlihat berkumpul di beberapa lokasi. Selain di warung dekat sekolah, juga di tempat-tempat permainan seperti warung internet atau meja biliar. Salah seorang pelajar mengaku walau jadwal masuk sekolah pada Selasa, ia tetap memakai pakaian sekolah karena bosan di rumah dengan pakaian sekolah, ia bebas keluar. Selasa, Kamis, Sabtu. Boleh? Iya. Harusnya? Iya. Hari ini? Ini Senin, nggak sekolah. Jadi pakai sekolah? Suntuk, Pak, di rumah. Suntuk ya? Jadi ini memang nggak sekolah hari ini? Ya. Jadi memang mau main aja gitu? Ya. Berapa kali seminggu, berapa kali sekolah? Tiga, memang gantian gitu. Saat ini warga Kota Tebing Tinggi yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 12 orang dan berada di level 2. Dihimbauan kepada orang tua yang anaknya pelajar agar mengawasinya di jam sekolah mengingat angka terkonfirmasi COVID-19 ini terus meningkat di Tebing Tinggi. Hari ini di Tebing Tinggi ada 5 pasien konfirmasi positif kita. 1 dirawat di Rumah Sakit Panela, yang 4 mereka melakukan isolasi mandiri, yang 1 ada di Kelurahan Pasar Gambir. Nah, yang 3 lagi yang konfirmasi positif mereka melakukan isolasi mandiri di Medan. Karena 2 orang yang terkonfirmasi itu adalah pegawai dari bank swasta, salah satu bank swasta di Medan, mereka melakukan isolasi mandiri di Medan. Yang 1 lagi isolasi mandiri di hotel, yang 1 ada di rumah di Kelurahan Pasar Gambir, dan semuanya sudah kita lakukan tracing. Pemirsa, pengrajin tahu di Mandiling Natal kurangi produksi akan kami sampaikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Pemirsa, sejumlah pengrajin tahu tempe di Kabupaten Mandailing Natal kurangi produksi akibat kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga kacang kedelai. Pengurangan produksi ini disebabkan daya beli konsumen berkurang. Akibat dampak dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, kemasan maupun curah, sejumlah pengrajin tahu tempe di Kabupaten Mandailing Natal mengurangi produksi tahu dan tempe. Hal ini dilakukan para pengrajin tahu tempe karena banyaknya keluhan para konsumen karena daya beli di pasaran terus merosot. Berkurangnya daya beli tahu tempe di pasaran juga akibat banyaknya para pedagang gorengan yang tutup. Sebelumnya, para pengrajin tahu tempe juga telah mengurangi produksi sejak pandemi COVID-19. Selain dampak dari minyak goreng, kenaikan harga pada komoditi kacang kedelai, baik lokal maupun impor tidak terlalu signifikan. Meski bahan baku tempe di Kabupaten Mandailing Natal tidak langka, namun terjadi kenaikan harga membuat penghasilan para pengrajin tahu mengalami penurunan. Kalau survei tahu tempe untuk saat ini setidaknya nggak terlalu banyak, misalnya agak berkurang lah, karena pengaruhnya terhadap kedelai pada minyak goreng yang susah didapat atau langka ya. Bisa jadi minyak goreng pun karena langkanya jadi yang mahal, jadi konsumen keduanya nggak ngambil tahu tempe lantaran ya nggak ada minyak. Itu untuk harga kacang kedelai kita ada nggak kenaikan di wilayah kita ini, Bang? Ada sih, ada kenaikan, cuman kan kenaikan itu kan selalu beriringan dengan minyak sebenarnya. Kami kan langganan kami kan kebanyakan gorengan. Kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan siswa sekolah menengah pertama Kota Binjai kemarin sore mengikuti pentas seni dan budaya di lapangan Merdeka, Kota Binjai. Kegiatan ini ditujukan agar para siswa SMP memiliki kreativitas dalam hal pengetahuan seni dan budaya. Untuk pencegahan penyebaran Omikron di Kota Binjai, rencananya Dinas Pendidikan akan memberlakukan pembelajaran tatap muka secara hybrid. Pemberlakuan tersebut tampaknya tidak menyurutkan semangat dan kreativitas para siswa sekolah menengah pertama untuk menggelar pentas seni dan budaya yang mengedepankan protokol kesehatan. Gagasan dan ide kreativitas seni dan budaya ini dicetuskan oleh perkumpulan kepala sekolah SMP yang ada di Kota Binjai dengan harapan lahirnya para generasi muda yang mencintai seni dan budaya daerah khususnya yang ada di Kota Binjai. Salah satu budaya yang masih melekat hingga saat ini diantaranya adalah pantun yang merupakan ciri khas suku Melayu, tarian daerah serta berbagai kearifan lokal yang masih diterapkan. Kearifan tersebut tentunya akan hilang jika tidak diterapkan sejak usia dini dan akan tergerus dengan dunia globalisasi dan digitalisasi. Ketua MKKS Kota Binjai, Yudi Ari Setiawan Siregar mengatakan, meski Kota Binjai sudah memasuki level 1 dalam penyebaran Omikron, namun pentas seni dan budaya ini tetap dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat dengan harapan lahirnya generasi muda yang cinta akan kesenian serta budaya daerahnya masing-masing. Kegiatan mengekspresikan kemampuan anak, potensi anak di bidang seni. Harapan kita ke depannya anak-anak bisa mengeksplor dirinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga sesuai dengan visi Kota Binjai, Binjai berbudaya. Rutin kita adakan sebulan 2 kali untuk mencegah lost learning yang selama ini di masa pandemi ini anak-anak banyak kehilangan pendidikan. Jadi ini adalah pendidikan yang bisa membuat anak-anak menambah wawasan mereka di bidang kesenian maupun berbudayanya. Sementara itu, pentas seni dan budaya ini akan menjadi agenda bulanan bagi seluruh sekolah yang ada di Kota Binjai, sesuai dengan moto Kota Binjai, yakni berbudaya dan religi. Viral di media sosial, aksi 2 pelaku bajing loncat yang beraksi di jalur lintas Sumatera Aceh akhirnya diamankan petugas Wampus Squad Polres Langkat bekerjasama dengan Polsek Hinai. Ya, kedua pelaku diamankan setelah petugas melakukan penyelidikan identitas keduanya.
Video berdurasi 11 detik yang viral di media sosial ini menunjukkan kedua pelaku, SH dan WP, warga Kecamatan Hinai yang sedang mengikuti sebuah mobil Colt diesel yang bermuatan bahan kebutuhan pokok. Dalam aksinya, pelaku berhasil menurunkan 2 karung goni dari atas truk dan membawanya kabur. Petugas Wampu Squad Polres Langkat yang menerima laporan langsung bergerak cepat, bekerja sama dengan Polsek Hinai mencari identitas pelaku dan berhasil mengamankannya beserta sepeda motor yang mereka gunakan untuk melakukan aksi. Kasih Humas Polres Langkat, AKP Joko Sumpeno mengatakan, kedua pelaku berhasil diamankan setelah dilakukan penyelidikan oleh tim Wampu Squad dan Polsek Hinai. Namun dugaan tindak pidananya masih dilakukan pendalaman oleh penyidik Polres Langkat. Gerak cepat dari Wampu Squad yang dipimpin oleh Ibda Ali mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pelaku tindak bajing loncat. Pertama, yang kedua WP. Jadi kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai. Kini kedua pelaku bajing loncat masih mendekam di Jeruji Besi Mapolres Langkat guna penyelidikan lebih lanjut terkait tindak pidana kedua pelaku. Kita menuju ke Pulau Nias, pemirsa. Pada daerah Kepulauan Nias masih memiliki beragam masalah kesejahteraan sosial. Desa Niko Otano Dao, Kota Gunung Sitoli salah satunya memiliki grafik tinggi orang dengan gangguan jiwa sehingga diperlukan penanganannya oleh negara. Sebanyak 7 orang warga dari 300 lebih kepala keluarga di Desa Niko Otano Dao, Kecamatan Gunung Sitoli, Aloa menyandang kesejahteraan sosial dengan status orang dengan gangguan jiwa. Salah satu adalah berjenis kelamin perempuan umur 26 tahun, yakni Mesaria Harefa, anak kandung dari Amayata Harefa. Perempuan ini telah lama dikurung dan sebelumnya dipasung akibat ia kerap pergi tanpa busana dan mengelilingi desa dan perkampungan tetangga tanpa tujuan yang jelas. Sering mengganggu warga sehingga sang ayahnya yang ditinggal istri puluhan tahun lalu memutuskan untuk memasung dan menempatkannya dalam sebuah gubuk kandang. Terkurung lama dan jauh dari perhatian serta kasih sayang seorang ibu kandungnya yang eksodus keluar Pulau Nias berpuluh tahun dan belum kembali. Kondisi jiwa dan kesehatan Mesaria Harefa kini semakin buruk. Ia hanya mampu berdiri dari dalam kandangnya apabila hanya diajak berbicara oleh warga kampung. Pihak pemerintah desa setempat hanya mampu menyumbang bantuan makanan untuk Mesa namun terbatas. Sementara sang ayah yang berstatus lansia ini juga turut berjuang mencari nafkah mereka. Kurang lebih 1 tahun awal adik ini dulu dikurung di gudang ini karena keliaran keluar rumah. Jadi sementara juga bapak Mayata hanya sendiri, makanya dia kurung. Artinya kalau misalnya dia malah lari atau keluar rumah, maka takutnya nanti ada mengganggu orang-orang sekitar. Iya, mengganggu orang-orang sekitar sini. Sementara itu, pemerintah desa setempat meminta instansi terkait melakukan upaya terbaik untuk pemulihan sejumlah orang dengan gangguan jiwa di desa tersebut. Gangguan sosial atau ODGJ dimaksud, bahwasanya di desa Niko Otano Dao bahwa terdapat 7 orang, 1 jenis kelamin perempuan dan 6 orang berjenis kelamin laki-laki. Namun latar belakang ini adalah kita masih belum dapat kepastian. Yang jelas kita dapat keterangan dari kepala dusun sampai dengan kepala desa dan warga sekitar bahwa ini timbul, mungkin ada yang mengatakan dari peperangkat desa ini turun-temurun atau penyakit bawaan. Namun walaupun demikian, semuanya kita ambil data-datanya, kita minta kepada desa, pemerintah desa untuk segera menindaklanjutinya.
Sementara itu, melihat kondisi ini, pemerintah Kecamatan Gunung Sitoli Aloa telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna penanganan lebih jauh. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore, sampai jumpa.